Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya menyelamatkan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Oh, gaya engke-engke itu kan nggak benar. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai desa sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kiai desa? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Sholat duha itu. Saya pernah miskin kan kata apa? Ingkana rizki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fa'anzilhu terus wa ingkana qalilan fakasirhu kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa ya haraman fatahirhu. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru paling trennya yang enggak benar juga fatahirhu kata. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah karena yang lain-lain sudah
Dari miskin sudah kaya, kolilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang kolilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak hal harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik, misalnya contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa, ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah.
Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, suatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun baqi. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa injalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah.
Walhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroya. Diroya itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harsoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu, tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja, sambil jelas, sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu, kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi, kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi wa yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak.
Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Jogo yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal. Malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok ini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Harso itu nggak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Nah, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan, tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya sih keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak nggak bayar itu. Ya upahnya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati, saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan nggak biasa debat, kan nggak dilatih debat, nggak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai.
atau ingin mati karena mencintai. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting, Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi, di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan. Tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi, iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau, beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik, ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Tidak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah, Sa'labah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu. Ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fayatma alladzi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan biarin aja dosennya mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya ya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif? Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus salam template 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah, gak minta apa-apa kan dia tahu diri, nggak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkat tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arbaun. Ila idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din. Wa zahhadahu fid dunya. Wal maqalatu te makalah al hadiyat kang nomor 1 wal arbaun lan nomor 40. Makalah ke-41. Utai makalah ngene kila den dawono apa dawuh idza arada Allahu bi 'abdin. Idza arada nalikane ngersakno sapa Allah ngersakno bi 'abdin ing kawula. Dikersakno khairon ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan tegese kaapian sing sempurna.
Faqahahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet fitine ing dalam babakan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalam dasar-dasare agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazahadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allahu ing abad fid dunya ing dalam babakan dunya. Dunya sing kanggo dunya mana? Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen. Niku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minhu sanging mapo ya tuhu tangane wong. Manane atine iku sepi sangka tomak ning donya sing tangane sepi. Maksudnya menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya itu ya dikelola secara baik. Karena nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi maknanya tidak kholian ya. Apa? Atine iku sepi sangka tangane sing sepi. Maksudnya orang lola, orang mikir barang sing mboten gadani. Ora kaya melarat model Indonesia, dadi dene ra iso tasarruf, bayang nak dadi sugih nasarufno, dadi kacau. Wa bassarahu lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi uyubi nafsihi ing cacat-cacate utawa FF awak dhewe ne abet. Wal maqalatu saniyah wal arba'un te makalah sing kaping pindho wal arba'un lan 40. Ar-Rasulillah sangking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makalah iku ngene, annahu qala. Utai makalah iku an Rasulillah annahu qala. Sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum salasin. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun. Ya semua riwayat itu redaksinya hubbiba. Mboten ahbab tu hubbiba. Hubbiba den senengno ilayya maring ingsun min dunyakum sanging urusan dunya sira kabeh. Mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae bena samawati kang antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenono ning aku salasun apa barang telu. Siji atibu iku wewangen. Wonten guys maca at-thayyibu iku barang sing apik. Sing masyhur niku tip. Misale wonten mas saya sing maca at-thayyibu yang sal mergo maknane at-thayyibu barang sing napa? Apik, tapi umumnya ini maca napa? Atib. Sanad kula piyambak nggih macane atib. Sing-sing coba waca Bang Thayyib punten apa niku. Wan nisa'u lan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa qurratu aini, apa ketenangan ati ingsun utawa mripat ingsun manane ketenangan jiwaku utawa kahananku. Aku tenangnya awakku digawe fi sholat ing dalem sholat. Wa hadil khisalu ta'ilah keadaan, ta'ikilah pira-pira khosal allati kang. Waqa'at kang tumeba polati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh sat ora ana apa hadil khisal minad dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Li annaku lama krana sak temene perkara kana kang ana apa makulillahi kagungane Allah taala iku lesa ora ana apa makana lillah minad dunya saking dunya. Kala dika dene wong labuda kang ora ana tan keromro iku maujud. Kang selalu sapa dadi labuda selalu iya. Minhu sangi ladi minal putih rupane. Kala dika dene perkara labuda kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi minhu sangi ladi yaiku rupane minal putih saking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal malbasi lan pakaian pokok. Kama kala kala daunu ing masapa Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi fil majalis ing dalam majalis Ar-Ra'iqah ing dalam kitab Al-Majalis Ar-Ra'iqah. Maknane pira-pira majalis Ar-Ra'iqah kang apik. Ra iku apik sing cumleret apik sing barokah nu Ra'iqah. Niki kula terangno nggih kula akhir-akhir niki kula hampir mun 7 tahun lebih mungkin. Kula nu pun putus asa nak dunya iki iso maklumi syariate pengen. Kula baleni kula nggih kula. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kula dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks menjagani nak salah itu yang salah ya dia. Rungokno ya.
banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya, yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar. Kalau ada pendapat istimbat atau mafhum itu dia meredaksikan kulo atau saya. Ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita atau kami. Nah ini saya cerita rungokno mawon. Sampean boleh gak sependapat karena ini masalah-masalah istimbat. Ketika Mbak Najwa Shihab itu putrinya Pak Quraish Shihab itu datang ke sarang itu ada Mbak Mun, ada Gus Zofur, ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. Beliau muji abahnya Pak Quraish Shihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Quraish Shihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita. Karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Tentu itu hak beliau ya, cara pandang seperti itu. Dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi terus. Nanti kok gerbang Mustafa sing ra ikhlas itu. Ini jo sembrono kuwi bersuan bae kok gedeng putune dosa. Kan bersuan ning Madinah ora oleh gedeng. Setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan. Kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya. Maksudnya saya di antara yang diminta ngisi. Saya bilang begini, itu hak beliau beristihad begitu. Pak Quraish beristihad begitu itu hak beliau. Tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qala Allah Ta'ala, ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja, tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yastaghfirun. Dan Quran hadisnya jelas yanzilu rabbuna kulailatin idza yaqon apa sulusul lail. Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan enggak mesti bener. Ngelem mare ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni pokoknya aku diatat ngenyek Mustafa apa bener ora mau. Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini. Di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras. Dan saya dulu ikut Fathul Masail ya, ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia. Itu Kiai Fuad, pertanyaannya gini, boleh enggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran 1-2 ayat untuk memperkuat makalahnya? Kan mungkin Anda nulis di koran, jawab pos atau apa saja. Kamu jadi kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini liqauli ta'ala ini. Dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane njaluk. Gak ada koran kata, gak ada. Niki kula badhe syukuran nggih udukan ngaji sore ini. Terus digono pangan. Iku bungkuse ono ayat apa? Itu ya boleh. Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. Dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh
Karena lihat tidak wah. Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak, meskipun nggak mau apa Islam. Sebagian tersinggung, surat langsung apa? Mazakahu kullah apa? Mazak diubah, sobek. Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata, paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah. Mikir dong Nabi harusnya kafir kowe. Mane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, ke muni haram, wah dosa gede wong riwayate jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ihanah tadi. Potensi ya ada mesti. Mergo nak mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nong mabuk sekarang mabuk pakai ayat Quran. Eling le ayat iki mbok kekno. Bocah kok goblok e ngono iku ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Yakin. Nah, seperti itu kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Wa indi kada, makanya di mu'in di beberapa fikih wa indi kada, wa qulu ana kada. Karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan nggak mungkin. Karena ini istimbat, semuanya berpandangan sendiri-sendiri dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri. Nah, makanya di mu'in sering ada pendapat la'an al-qoboha ta'ala begini, saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jagani. Kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan. Karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis. Yang kesimpulannya, saya ulang lagi. Yang apa? Kesimpulannya. Itu kita tidak pernah bisa yakin benar. Meskipun teksnya mesti benar. Misalnya gini hadis ini. Gak bersamaan melek huruf tenan, melek istihad tenan. Awas naur. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Teks aslinya di Bukhari, saya hafal. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah baik pasti ditakdir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahannya mana seperti? Mbok takono sarjana sing anyarani iso basa Arab lah mesti ngertekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum berarti wong nak rapati alim, yo rapati dikersakno Allah apik. Oh itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan ndak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafah Anda. Nggih mboten. Kula balen yo tak hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki dia baik, pasti ditakdir alim. Kamane faqihu fiddin ditakdir alim. Terus mafhume piye? Nah Allah ora ngersakno dekne apik, ditakdir ora alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya ada. Itu mafhum itu tidak harus terjadi. Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Baha, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetep ngaji ahli neraka ya akeh sowe suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok ben neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh donya, malah ora usah mafhum. Angger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Dong nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselek. Jadi mafhum itu barang yang enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, mulane donya iku rusak, mergo angger wong kakean mafhum. Masuk wong seneng bojo barang. Garing bojo-bojo si garing jiwa. Mulane wong ora di bojo ku lara kabeh. Sing di bojo luwih lara ya akeh. Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe nak ngomong ae tapi ora usah. Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak iso bayangno presiden wong liya. Kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Ora usah muni ngono, wis muni ngene, negara iku ono presiden, penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lha iku sing difahami wong fikih. Lan wong fikih presiden sapa dihormati mergo ulil amri, tadi kan nyebut wongnya ra gelem dek perkarane mafhum, napa? Perkarane napa? Mafhum.
Paham sih kalau maksud? Nabi nyurati Raja Mukoikis, Raja Hiroklu. Iku jelas kabeh tek tarikh nerangno nak Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wes dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiyat. Iku nabi. Nabi, kowe ra nabi, sekaruan ning koran iku. Siji niatem ya ora dakwah golek royalti. Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate ya elek tenan golek duit. Misale lho iki cerita-cerita. Nak nabi kan wong ikhlas sehingga misale ana masalah sumput wong ikhlas. Iwak tunggale ki dakwahi rondo ayu. Nabi dakwahi rondo ayu mesti bener e. Ulama dhisik mesti bener. Mergo niate dandani ben ora dibina wong fasik. Lah aku niate kan tok. Ben ora kecekel wong li. Iya. Ya misale kita bedheki ya. Bocah diwarai istihad kok ora ngatur. Tak wari pinter. Ana rondo ayu mesti, rondo ayu. Nak dibaro kiai potensi didekati wong fasik. Pengedar narkoba dadi sarang maksiat. Terus kowe ku kiai. Ya kiai ngene iki ya khusuk sakmene iki manem ya sakmene iki. Terus tak aku Gus, apike kula terjun dakwah. Gayane takok tapi wis keputusan. Ya kadang wong takok iku ora mau gaya-gayanan tok. Apike nimpakno dosa ning sing ditakoki. Asline wis yakin, no? Yakin perlu merebut. Kula bolak-balik Kiai Misbah itu ya, Gus. Nampa angsal negara arta negara angsal mboten. Aku wis roh dekne kelakuane ya wis nampa. Cuma kok nak nampa sing dienggo dalil jare Gus Bak ra apa-apa. Padahal aku ra dikai, ngono akal-akal. Anu utek ngene ora akeh nang. Wis biasa utek ngono Gus. Aku wis kiai suwi kan kelakuane wong-wong sapal. Kula bali-bali ya ana rondo Mas Ayu. Ayu tenan. Cara istihad iku ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau nggon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. Jenenge kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok ape kena wong liya kan yo ora trimo. Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harame, misalnya kayak mulai beda, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai ditulis dosa be pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman kepen rosikile barang itu beda. Terus kiai so, lu kayak foto-foto. Nabi Sulaiman yo cara Nabi ya masalah lho. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis wahyu. Coba dene orang sing rasrek, jare ayu kok sikile ku jare ana apa? Apa ge bisa? Ana murune ge besar ron. Tapi ku nabi lho, ora kiai, nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon nyincing. Tapi nak ora roh gajel. Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kondang gawe apa? Pelataran gawe istana sing sangka napa? Kaca. Kaca terus ngisore iku ana banyu, pokoknya kesana itu banyu. Singkat cerita dia ngelugone istana, Bilqis liwat nyongkone banyu dicincing. Ya akhirnya roh. Apalagi jadi ulama-ulama, roh itu jarak. Wong dire kaya sampai ngono kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek apike mutlak apik. Apik. Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Kok gobloke ngono wong kok nyembah srengenge ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak sing maksum. Nabi nak majelis taklim, itu ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi, itu ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah nggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Uang kok takok bujuni uang, maksudnya takok kanjeng Nabi itu. Orang istilahnya orang takok Rasulullah takok bujuni.
Nabi malah bela orang ngono sah nikmatin nisaul ansor. Ape wong wedok ansor. Jadi rasa isine gak menghalangi dia memperdalam agama. Terus kowe ape mbok tiru? Ono majelis taklim wong wayu itu kowe kok ngarep. Mbok ulang. Kowe mesti apal iki ayu kowe. Sing mbok apalno iku ora kok materi napa? Gak wae. Mbok yo wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku sepiro. Jadi malah anut nabi malah ono teori usul fikih ono kias ma'al farik. Ono kias. Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nabi itu dikawal hidayah pangeran. Lah aku dikawal apa? Kawal syahwat itu. Nah, ini kan yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya karena kalau mau istimbat. Misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan? Secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan. Tapi terus gue istihad, maka siapa saja boleh ngajar perempuan. Loh, Ustaz mesum ya kayak ngawur sembrono. Ya serau sama nih ngono. Sebagai keadaan ini Nabi ku mulang wong wedok, nyen wong wedok perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono wae ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat. Nak mulang mbek selamat kok ta'arud, ya milih selamat. Sing mulang ya ora kowe tok, Ustaz ora kowe. Tok jare digolekno guru sing umur 72 tahun. Sampai sahabat cek gede kok. Nah saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata Sayyidina Umar, kalau anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah anda tidak diisnadkan ke Allah dan Rasul. Jadi tidak bisa seperti itu kalau isi istimbat, maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok bu isnad noneng Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Memang ya ada resiko misalnya uang nak sing atine pas-pasan ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania jadi ujub. Tapi insya Allah kita orang potongan ujub. Ngujubi kowe digopo. Paham ya? Kadang-kadang nak muni saya kan mungkin potensinya ujub. Lah ngapain ujub di dunia ujub. Kalau buatan terlintas lah ujub-ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai 3 hal, 1 wewangian, 2 perempuan. Terus mbok mafhum, makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini loh. Goblok ngono. Yo, iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausé zaman fatrah. Rungono ben kowe ro bedane mbek nabi. Ajane karuan beda arep terangno ya ora paham. Rungono mesti nabi dadi nabi rak bar zaman fatrah. Zaman selama sekali enggak ada nabi. Ini 600 tahun. Mergo nabi diutus ku anggap ae lahirnya pinten 570 ya. Berarti diutus tahun pinten 610 ya. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi nabi berapa? 610 ya. Karena rata-rata penanggalan kita itu nabi lahir 570 ya sekitar ya, terus jadi nabi kan 40 tahun, berarti pinten 610. Kalau saat ini kan terpaut sekitar pinten 14.400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 pinten 18 ya, terus Hijriah pinten 1438. Anggap aja saat ini kan terpautnya pinten 1400. Bener kan berarti napa? Wau kula hitung pinten 610. Berarti kan tafawutnya pinten 1400. Ya tafawut global ya Mas Bang. Ora rungokno ya. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang enggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi. Sahabat enggak ada. Riyen kados Ki Fuad Ki Misbah ora ono sing aran Risalatul Mahid itu ora ono. Nabi gawe ajaran rupane salat terus wong haid iku ora oleh salat. Ning poso kon kodok, ning salat ora napa? Terus jilimet meneh. Haid iku ana aqallul haidi, ana aksarul haid. Ana adatul haid. Iku rungokno tenan. Wong kula nganti sakniki tesih mucal Musnadus Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wes rungokno ya. Bayangno zaman awal lho, ya aja bayangno saiki wis ana pondok-pondok sing ana kitab Risalatul Khair ana gambare barang macam-macam. Oh ya kok ana ustaz nganggur gambar.
Botahe wabang wabar spidol apa? Abang nak rontok napa ki Mas Bah? Nak askon monten terus wis mau seru. Sukono nang sing aran ya do kanca kula. Sering tuh anu pada Gus. Lha ki roh dhewe ada mbok gambar. Rumakno ya. Saiki wong wedok pas head oleh salat ora? Gak jawab ya. Enggak boleh. Problemnya adalah tidak semua head itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini mau tawaf, tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hadza syai'un kata bahwa ala banati Adam yes. Nduk kayak haid itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di banati napa? Adam. Cuma ya karena kamu haid enggak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamnah. Itu tanya Nabi gini. Ya Rasulullah, saya ini ahrokudam. Ahrokudam itu harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran lho, wa yas'alunaka napa? Adil mahid qul huwa anapa? Adan fa'tazilun nisa napa? Fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta napa? Yadhar. Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya napa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegat, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah, anak imro'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahrokud dam itu banyak sekali. Kata Nabi, innama hiya raqdatun min raqadatis syaiton. Itu ndak haid tuh. Raqdah itu pokoknya penyakit. Gambar tak kayak terjemah sing bebas. Gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kemarin masyhur kan inna wa la yastahi minal haq. Nah, Nabi ngendikannya ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu ta'assobi itu kon napa cara tadi kan nyoptek. Itu lebih dari itu ya Rasulullah, sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nganti detek. Nah ini bayangkan. Di awal Islam tuh tidak ada ustadz, nggak ada pondok, nggak ada gambar haid. Sing abang, sing belum ada ustadz nganggur, sing bidangi haid. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat, rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoknya gue bek sopo jajan. Mesti bek kajeng, mesti bener ya jelas. Enggak mergo nek ditakokno wedok liya aja takok liya iku. Takok liya. Ujung-ujungnya terakhir takok. Jadi enggak lempar-lemparan. Karena apa? Haid dan nifas. Nak cara mriki napa? Mus nak darani istihadah. Istihadah. Wong Jawa-Jawa lah darani istihadah gitu. Orang bahasa Arab yo, ketoke wong awam lah darani yo. Ini rukun terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang haid itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini Gefa, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab haid itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi, Bang. Ini kan ono kompetisi nih. Abang wireng ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing haid sing ashon. Nah, ashon monten be ashon ra monten sing menang ya ashon monten. Kan ono kelas mene ning. Tapi mana yang diputuskan haid, mana yang tidak kan nak sing para spesialis kan. Terus Nabi ngendikan gini, Gilbert. Itu sama cari nanti di bab istihadah di kitab Nabi ngendikan gini. Dok, nak kue ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti baru aksarul haid, nganti melewati apa? Aksarul apa? Haid. Umumnya kita kan meyakini aksarul haid berapa? 15 hari. Tapi adatul haid kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 sampai 7 tuh. Ojo muni tujuh, ora melok khat kok. 6 atau pinten? Mboten niki tak ijek terang, pancen kula itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus dawuh Nabi ngene, "Nduk,
Kowe ngambil haid hari haid. Maksudnya sing diputusno haid itu diputusno ora salat, ya diputusno ora poso. Karena kata haid ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum. Nduk haidno wae sesuai hari sing sedurunge qabla ayusi bagi ma asobaki. Putuskan saja haid kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit napa? Istihadah tadi. Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari haidnya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene nduk terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa teknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wong wedok haid, fatahayyati. Ya begitulah hukum haid kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah takut umumnya haid wong normal itu berapa hari? Kama takhidun nisa fatahayyati. Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan haid itu hukumnya banyak sekali. 1 dia enggak boleh sholat, 2 enggak boleh puasa, 3 nak terusno ora oleh mbok keloni. Ini kan jadi dikatakan haid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya haid berarti cawe wedok istihadah selawase ra salat wong selawase ngetokno getih. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang enggak salat selawase mau perkara mengeluarkan haid kiai ini geblek darani haid. Mulane akeh wong ora daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk, tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Uang ngetes itu sampai takok sing bulat, kadang ngetes. Nak takok bodoh wak kali kenal, nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan jogopan gedeng ulama, saat ulama iku wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Ya kalau nak takoki Gus ulama kok kiai mulya diajane mulya ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai. Mergo manfaat kiai itu betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah, ora ulama ra. Parah ulama. Kena ben salat di Basali cek bae Lukman. Basali jog sepo-sepo nak salat iku. Nggawa mobil Serena nih. Golek masjid sing pun badhe komat. Golek masjid pun badhe komat. Itu tengguri gelar sajadah. Gimana tuh mikirin mobil? Terus imamnya salam itu semoga mobil malah gondor. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun riyen nggih nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah yang seterusnya itu. Ora sampai napa? Apa menjelang napa? Salat, ya terus wudu, madun terus salat. Dulu saya itu janggal. Kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling, memang saya itu ya beling lah kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat cara kula. Bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kalau nu konco tenan, kalau konco akrab. Nilai Lukman nggih kenal konco kula akrab, mun dadi kiai. Teng Gondan niku 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gondan. Pas khutbah, Mbah Mun ra awal. Ning sofa awal, runtusan berloro. Coba bayang no, kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak runtusen ten. Iku bar Jumatan. Kok apa ya Gus, Mbah Mun Jumatan iki kelaran. Iso bayang no ngut bayi Mbah Mun, Mbak Arwani. Semenjak itu kiai-kiai ngerti ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Mbok piye ra janjian rembukan sing ngene enak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib, dan khotib PP melepuk macam-macam itu kok aman, bebas ya bebas. Jadi aku terus rawo yo. Jadi, besok bayang nama. Mungkin nak Mustafa ngut be aku cek wani apa donome, malah tua ini umurnya. Tapi ini Mbah Mun, sepopo karismatik, terus gue ngisor, terus khotib kan mau enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh runtusan Kang. Gak setruk ke sampe. Terus aku, oh nak ngono sirine, makanya kejut. Lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, Mbah Mun terus ke istihad, kesunatan Jumatan gak guri. Anut basal yo ora iso ngono maksud iki cerita. Paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Enggak bisa.
Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang nek ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora lanya apa meneh teko, malah runtusan. Malah batini di akhiri wal asri malah. Ora falahum ajrum ghairu mamnun tapi apa? Fatawassul hakim. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatannya sholat yang soft awal ya sudah seperti itu. Tapi wong alim-alim gak soft guri. Ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora piyambak Abe Gus Koyu mak alim-alime wong langsung Kiai Mansur. Nah, Jumatan niku guru awal pager. Ngger salam ya terus. Kundur. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalimi akhirnya ngerti. Engko kula nate disuwani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten Gus, kula niku khotbah bareng. Sepunten Gus kula khotbah jenengan. Jare sapa khotbah? Aku ora tahu kok aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun aku yakin. Nggih matur nuwun nak ngoten. Wes sing pede yakin ra taru. Sementing aja suwi iku sing wis penting. Masih ora paham lah nak suwi temangkel lah. Nggih Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngedikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiasno Nabi cacilik niru Nabi Rabi Aisyah. Cacilik stroke iku yo. Bocah kok ngono. Paham gitu maksud? Kamu boleh berdalih, aku ngamen cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu. Kacu yuk, apa cara begini? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak go nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudira mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wa nahnu junubun, kita dua-duanya junub. Yatana wa bu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, takoturnya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serodok sepuh. Oh ya sahabat ya ono takok ngene Mas Abi. Ya Ummul Mukminin. Kula niku ndek bojo ayu. Niku nak ngambung bojo iku batal apa poso ta. Jadi iki rungokno. Jare udah lucu. Aja takok aku, fari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso iku Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung.
Walhasil jika cerita ya akhirnya tak kok Sayyidah Aisyah ya ummul mukminin inna wa la yastahi minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi qobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas puasa yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap puasa. Itu artinya kan coba kalau nggak ada Aisyah, kayak beta kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saubi Rasulillah wa shallafihi. Nabi itu kalau habis junub terus ada mani yang tercecer di sarungnya, itu nggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroi, terus Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani napa tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo ora bakat pinter. Tapi misale bojomu, bojone sing kene kabeh, iku kan wis ora bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di dhuwit. Pokoke riwayat itu seputar dhuwit. Dadi mbah bojoku iku boleh nabi. Aku nganti saiki ora tau jenenge dhuwit akeh. Melarat terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek ngono. Mulane aku ngene, bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mau urusan sitok. Bojomu ngono ora, Mas? Aja rasani ngarepe ngakeh haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwani wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang di bahasa halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase niku. Artinya yo. Nah Aisyah boten nggih, Fuad. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo ta ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya. Yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siyamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahab tabiin tadi, mosok ngoten ya ummul mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tabyitun niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh ya. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan atau ngopi, bar ngopi ya ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya ummul mukminin dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus muni kot dimini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak-balik. Ras sido yo tahu bolak-balik. Terus ulama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Kowe iku bojo tenan kan iku donya akhir. Lah senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk bab iki rada bejo. Kulo nu sering nggih disowani tiyang mau takok ngene ya rada kurang ajar nih takok rada kanca kula dadi wani kurang ajar kowe kula. Gus, kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojoku ora bojomu aku yo mrene kono. Dekne ku wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok ku mergo bojone. Kula ambek Pak Hasyim Muzadi di antara pidato sing kula kenang mesti tok.
dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bojone. Kodene de kanca kiai iso maca Fathul Wahab, maca Fathul Muin. Gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawe. Akhirnya dadi wong goblok nganti mati. Mergo anggere mulang takut ndak. Kowe nak mulang terus wareg. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone akeh lho. Akeh mboten. Hafiz sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca hafiz sing ralanya tak takok lho kula anggere deres. Apa nak deres terus anak wareg? Wah, kula syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Mbak Asim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok jadi bergoblok. Nah, bisa bayang. Kula nu punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus, ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat, jadi tahu santri ini mau 20 atau 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan wong jenggoten yang ngomong kayak Mustafa. Jenggoten khusyuk maksudnya. Oh khusyuk ya Mas Mustafa. Iku anak sing cilik, umur 30 Pak, jebrekno nang ngarepe meja. Ngaji terus. Orang umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah iki. Iku mboten diparani ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak dibrekno ning meja. Piye? Mulane bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh, bojomu ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawa. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa darani Sibawa iku mergo ambune koyo apel. Buanteng Mas Sibawa. Wes ngono ambune koyo apel, Mas. Ora koyo kowe, ambune Mas Sibawa ora koyo ambune koyo apel. Kabeh wong wedok-wedan jenenge Imam sinten. Buanteng nek jek enom. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36, 32. Alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli ya menulis. Kitab iki dipindah, kitab nulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kayak Injil lho. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia muni Alkitab tok. Injil Mas Brono Imam Sibawa. Mari dene ra wong Indonesia. Kitabe ora ono jenenge ya. Oh gitu. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu, bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu padha bojone. Wayu mos ora apa terus ora elek ku yo ora. Saya lek men goreng tempe terus tambah elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku kitab iki. Suatu saat paginya Mustafa iku kertas entek gue ngarang, moro pasar betul ku napa? Nah saya kata fotokopi, moro pasar ya atuh. Dobong kita, pikirannya, yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dino apa? Kau Imam Sibawa kitab kuntis tak apa? Gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane ku ora milih. Jadi Imam Sibawa ngaboti kitab, megat napa? Imam Syafi'i iki ngono. Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning jare Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi dia tak rabi ngomong ngene, iki kena mbok tiru. Dek tapi ganteng, syaratnya kudu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomongno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi mbek aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat ya siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mulah. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe ono jajan aku mulang santri. Jadi syaratnya Jadi syaratnya kudu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji Imam Syafi'i dadi kei jajan. Senenge gawe jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah.
siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumihi pokoknya iku gawekno jajan ngene layani gawekno jajan. Terus diulang ngaji ngono to nganti kapundhut. Saiki mboten. Dadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim. Ulun susah. Susah. Wah, wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas puh. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanya, akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang apa, Bos? Oh ilang. Jajal lah wis sing latihan omah-omah. Latihan omah ada istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya, wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing wis di tradisi berjuang, itu relatif gampang. Tukarane itu terkendali. Misalnya, tapi tidak harus ning gede loh. Pokoknya ya, sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngerasa non, tapi tidak harus anak kiai gede buatan. Pokoknya anak yang soleh lah. Engkau nak misalnya soleh, kau pokoknya anak PKI lah. Pokoknya saya angel teman. Pokoknya yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini. Subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini. Terus sekarang saya ngaji. Nanti malam ngaji. Besok saya ngantor ngaji terus. Nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya bapak dulu. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya. Jadi bojo mangan ora mangan iki ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramatku. Dadi engko ya. Dadi engko ya pokoke padha uripe ngono. Bantara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis takobal wa minkum takobal ya kan. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad ya, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayangno di bojo ngono ayo. Nara nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah. Cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu udah harus nginep niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi gak ada yang dimakan. Coba kalau gak orang bener-bener sholihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono sarapan di kesimpulan ayo Pak poso. Kabeh kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kayak duwe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi, tapi aja bodoni lho. Oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sampeyan tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Fuad. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang enggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi neng bab nopo
ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umumnya wong kecangkeman wong wedok. Dan luwih kecangkeman bojone mergo roh eleke. Tapi Nabi digarwa songo, semuanya menjadi sholihah, hafidhah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggo wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis iqamatul haq. Sampai enggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis itu. Wiridan yang saya baca kalau ngaji, habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa, subhanahu wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang enggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora, aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe-gawe. Jare Sayyidah Aisyah ngene. Nabi nek seling pangeran, aku rak wis ayu ku gak kanggo. Ayo asal wayu, Mus. Wayu banget, retno ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti cara kene madhep ngalor ngidul. Terus mlumah. Iku Nabi nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh salat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi ora engke koyo kowe salat arang-arang tapi di kamar nggon salat. Wong engke pol umat Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar nggon. Ya mau ditunggoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana nggon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu iku jek nglekor. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Jare Aisyah, aku tak terusno turuku. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bar sujud tak sujud do meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah ngamuk. Salat krameni ngono mikir. Oh, ora mungkin kowe padha mek Nabi ku semua hal. Mulane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa? Mulane nirumu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin kowe niru. Mereka coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Aisyah. Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab innama yuridu yuthiba amkum muridsan apa ahlal baiti wa yutahhirukum apa ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdurna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Atas wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas zakat. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi, metu Nabi. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan.
Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Menawi aku wis rada bosen jare Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah itu yang wedok ditututi. Dan Nabi sama sekali nggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baqi. Bayangkan jangan Baqi yang sekarang ya, banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, aku saya kan bantah, kok iso ora roh padange ngono, bocah kok gobloke ngono. Wong zaman dhisik kok bayangno. Bocah kok elek kok. Kula sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra kurangan ramene ngono bocah kok ora. Wes repot-repot. Nah ini kan masih nerangkan wa khubbiba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Kuwate kok mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi Kefal, ditututi. Ternyata Nabi Morobaki Nabi penuh dengan kepanikan, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya orang soleh ya, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk Baqi, assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu kayak metu. Dia tetap tinggal turu, kadang malah mantel di kancing, bar iso mlebu. Jadi mana mungkin bojomu dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Wah esuk tukaran perkara blonjo si terus noy nganti mati, paham gitu. Makanya Nabi ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib dzurriyyah, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah, paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ilar rofiqil ala. Saya ulang lagi ya, jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ilar rofiqil ala, bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau Nabi apa istilahnya intakola ila rofiqil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sidina, gak cocok ya, biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa kira cocok ya, cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awar gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Jong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah, apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya.
Kata Nabi, ndak, bawang itu ndak haram. Cuma saya beda dengan kamu. Saya ini nggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa inni unaji malam tunaji. Fa inni unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebutuhan. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun tidak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba. Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak kowe kok mati zaman urip aku loro pemeneh mbok tinggal mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih utangnya beres tok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta siwak kamu tak pek, dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin? Saya haluskan. Terus dicokot apa? Digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah duluan. Arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali, dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalyen, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah, itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhu konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh. Woi diarani, saiki lho kasus semisah ya. Takon mati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari meh tobat iya nglakuane sing ngene. Terus kan nerusno kan. Wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur iku sing cara gak tuntas.
Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarro ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarro ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis? Setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa. Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Juga itu kalau udah orang soleh kan. Nah, kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi Aisyah itu manusia, masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah, saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar, tapi jangan bikin pusing, wanisa siwaha kasiro, ganti saja kan gampang kan. Perempuan tidak hanya Aisyah, mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir, ganti yang lain. Wanisa siwaha apa? Kasiro, perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa? Masalah. Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Ndak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sidqon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali, Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al-Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid Yuhada bin al-Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut iki ana sanate. Jadi mulane terus wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jenenge. Yuhada bin al-Fadl. Fadl itu saudaranya Ali. Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah. Itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdullah bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya, man rajulun akhar. Rajulun akhar itu siapa? Aisyah tuh enggak jawab, yang jawab Sayyid Abdullah bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ali. Wah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rajulun akhar itu Ali. Sayyidah Fatimah itu aslinya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Haul. Tapi kok untuk dalil kok kuno barang ya ora. Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu, makan-makan itu. Nyanyi beliau wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang itu kalau keluarganya. Makanya beberapa GNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang Khadijah. Yang saya ingkar kan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngojo kowe ngeholi terus wae ngel-ngel wong. Lara di umat kok ojo napa? Aneh-aneh. Hala itu kalau datang itu Nabi itu bergegas hormat terus macam-macam. Singkat cerita saking hormatnya Nabi itu Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Waqat abdalakallah, dan engkau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya itu. Gue rasa bakat sing wis mati. Singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Di nikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbah Mun, ini ada sanad musalsalannya, semua guru-guru kita cerita. Mbok nak gurumu guru sipir ya ora roh. Nah, terus Nabi itu ya unik, meredakan dua konflik itu. Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi. Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi, tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa? Dikomentari. Nabi oleh marahi lucu.
Fatimah, kowe kepengen Aisyah menghentikan ngomentari ibumu? Nggih ya Rasulullah, wong gak men ngomentari ibu. Tapi Nabi yang mengloroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter moh dari Aisyah langsung wah ini masalah ini. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. Ya soalnya pinter, no? Pinter, satu terang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat timbang kowe. Ibuku itu rondo untuk Joko. Kowe ayolah, iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo untuk Kanjeng Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu, piye-piye dekne iku perawan untuk Nabi sing wis Dudo. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu ora tau ngomentari. Sinten? Sayyidah sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah, itu Khadijah rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kowe kan ora duwe seni. Wong roh kowe kepen ngamuk. Kere ben wayo, aneh-aneh wis modele. Ayo mulai. Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan itu kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah. Kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang khed. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nak ngarangnya khed apa? Jangan digambar maksudnya itu. Itu pernah tak polling Pak Hudi, pernah tak polling sama Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang ngelanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwayatkan Aisyah, yang diriwayatkan Hamna, itu ada di gitu saja. Kula suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ki Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu, ya sudah dihukumi suci. Jadi misalnya Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa, terus dia keluar darah terus sampai berbulan. Ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid 6 hari, yaitu jadikan hari haid. Liannya dihukumin apa? Suci. Ya tetap puasa, tetap apa? Sholat. Malah kan Nabi ngintikan fatahayyadi kama tahidun nisa. Atau jadi ini penting saya utarakan, lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah. Meskipun nanti rawiyahnya itu ada Hamna, ada ini, tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah. Artinya gini, kalau ada orang sekarang nikahi anak muda, berdalih ngikuti Rasulullah, oke lah, kalau segi halal saya katakan halal. Memang nikahi anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak muri niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan oh hukumnya orang yang bener kok dia apa? Didokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna kullama kana lillah sebut ini kok. Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in ya. Jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar Senawi apa wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minad dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anna kullama kana lillah laisa minat dunya. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunya. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat. Kita punya rumah, ben ra numpang ning wong liya ngel-ngelo. Kita nganggo pakaian ben ra udo mari maksiat. Asal niatnya lillah, semua itu tidak urusan apa? Dunia. Kama qala Syekh Rasyidi fil majalis ar-Raiqah. Jadi ini penting sekali saya utarakan biar kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama.
niru Nabi itu baik, tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik. Seorang lagi apa kias ma'al farik. Kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya. Jadi dulu murid zaman Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid niru kue total koyo zaman Nabi ya beda. Gue murid itu api anut guru, tapi biasa wae. Kadang-kadang ra anut ya bisa takono. Modho sarape ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasa'i buat Misbah. Di situ beberapa santri ada yang alim ngaji sorogan sama saya. Sebelum sorogan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sebagian mereka ya ada yang habib sorogan saya. Beliau alim tapi ya tadi tetap tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini. Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah. Pas itu malah gelarnya masih Khalifatul Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan ketua ya. Amir itu ketua orang. Sebetulnya itu sudah tawaduknya Sayyidina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya Khalifatah Rasulullah. Umar merasa tawaduk. Jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar Khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar. Panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah tawaduk. Tapi dia mau celok anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan, yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu, sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" "Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh," kata si Asobiyin tadi yang orang sangat asobiyah. Abu Bakar pertama itu marah, ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi, Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. Ada sahabat yang asobiyah, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifata Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasulullah. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un barid. Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu, orang tentang mesti salah itu hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang salah. Coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasulullah. Lalu biasa ngomong Mustafa Radhi turuti gayane wae khusyuk biasa terus tak celok suwe jebule. Oh suwe mut, ketileman lu. Gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring kene bahane disambut terus. Kenapa? Lali kula. Coba mbek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali, lan bedino murid kok bedino lali. Tapi aku yo ora gelo meko lesa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Wis ora gelo. Ngaku ra nabi, bodoni biasa.
Alhamdulillahil mizan muntalim wa mablagh ridwan al-arsh. 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 Alhamdulillah mil al-mizan muntalim wa mablagh ridwan al-arsh.